wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Nur Faizi, Bapak Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT, dan para hadirin sekalian, terima kasih atas undangannya. Saya kira tadi hanya diminta untuk menjadi peserta, makanya karena saya kira yang harus banyak bercerita itu justru adalah para ikhwan-ikhwan yang punya pengalaman, terutama di LDI. Saya senang sekali berinteraksi dengan bapak-bapak yang ada di forum persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Ada banyak pengalaman baru, ada banyak wawasan baru yang saya dapatkan. Makanya sebetulnya saya berharap tadinya selain BNPT harusnya bapak-bapak yang sudah pernah di LDI yang harus banyak bercerita ke masyarakat soal ya apa itu LDI, apa itu Islam Jamaah dan seterusnya, karena saya kira informasi ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, karena mungkin masyarakat sering sekali lihat pelangnya LDI di mana-mana, kemudian tahunya baru sebatas kalau sholat, tapi sholat dipel, tapi di luar itu masyarakat masih blank, masih tidak banyak tahu tentang apa itu LDI. Jadi saya kira seharusnya yang banyak bercerita justru adalah yang pernah di LDI. Tapi tidak apa-apa karena sudah ditugaskan di sini. Sebetulnya di MUI sendiri, MUI sudah melakukan kajian yang panjang soal LDI. Meskipun sebetulnya ini bukan di BPET, tapi ada di Lembaga Pengkajian dan Penelitian di MUI. BPET sendiri ya lebih concern pada yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teror dan juga kelompok-kelompok ekstrim. Nah, tapi memang LDI ini menarik sebetulnya untuk dikaji, karena saya kira semakin kita pelajari, kita semakin tahu bahwa irisannya itu dekat menuju organisasi yang mungkin tadi disebut oleh Pak Direktur sebagai aliran yang takfiri. Nah, MUI sudah melakukan kajian panjang. Sebetulnya kemarin waktu rakor sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen, yaitu Pak Amir Syarafudin, bahwa dan berdasarkan kajian MUI yang panjang tersebut sudah menyebutkan bahwa LDI ternyata tidak bisa dibina. LDI ini ternyata tidak bisa dibina. Janji dan komitmen mereka untuk menerapkan paradigma baru itu ternyata bohong belaka. Tidak ada di dalam dunia kenyataan. Contohnya adalah ketika seorang perwakilan, seorang kiai, seorang ulama, pengurus MUI pusat diminta untuk menjadi imam sholat Jumat di Masjid LDI di Kediri. Jika mengikuti surat komitmen yang sudah ditandatangani oleh LDI, mereka mestinya siap menjadi makmum di belakang siapapun, termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia selaku representasi umat Islam atau komunitas Islam yang ada di Indonesia. Tapi ternyata faktanya ketika sholat Jumat di lantai bawah diimami oleh seorang ulama dari MUI pusat, ternyata di lantai 2 LDI melaksanakan sholat Jumat sendiri. Dan kemudian ada himbauan setelah itu agar yang tadi makmum kepada MUI agar mengulangi sholatnya. Itu artinya sebetulnya kita tidak perlu ngomong lebar bahwa faktanya LDI adalah organisasi takfiri yang
tidak mau dibina dan oleh MUI dan tidak mau menerapkan paradigma baru. Padahal paradigma baru ini mereka mengajukan sendiri. Kemarin waktu rakor di MUI, kejaksaan juga hadir. Nah, karena penelitian MUI ini sudah selesai, maka dan hasilnya seperti tadi, maka kemudian kasus ini ditindaklanjuti atau dilimpahkan kepada kejaksaan. Kebetulan di kejaksaan itu ada yang namanya Bangkok Pakem, ya, Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan. Nah, jadi saat ini LDII sedang dalam proses penelitian atau pendalaman oleh Bapak Pakem itu. Nah, nanti kita tunggu hasil pendalaman oleh kejaksaan itu seperti apa. Karena saya kira kalau mungkin untuk detail bagaimana penelitian MUI ini mungkin yang menjelaskan harus Prof. Firdaus Syam, karena beliau ketua timnya. Tapi bagi kami, ya, bagi saya yang di BPIT, kami sedikit banyak sudah bisa menyimpulkan bahwa LDII ini potensial untuk menjadi pelaku teror jika dibiarkan. Artinya jika dibiarkan, LDII ini bisa menjadi bom waktu sebetulnya bagi pemerintah dan tentu bagi masyarakat. Kita harus belajar dari sejarah. Kelompok NII pertama itu adalah kelompok ekstrim lokal di Indonesia yang pertama lahir pada saat Indonesia baru merdeka, baru memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi saya kira pengetahuan negara soal organisasi-organisasi teror awalnya juga tidak banyak, sampai kemudian terjadi bom malam Natal, kemudian bom Bali, ya, yang sangat fenomenal dan sangat bersejarah. Itu tragedi yang diingat-ingat terus, bahkan ketika sudah lewat 20 tahun lebih, ya. Saya ingat waktu itu ketika awal terjadi bom Bali, polisi pun, ya, negara itu masih meraba-raba ini sebetulnya siapa yang melakukan. Bahkan nama kelompok apa itu belum diketahui. Baru belakangan itu diketahui setelah ada informasi dari Malaysia. Jadi pertama kali polisi Indonesia mengetahui nama kelompok yang melakukan pengeboman di Indonesia itu juga dapat informasinya dari kepolisian Malaysia, ya, yaitu kelompok yang disebut dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah, itu yang didirikan oleh mantan veteran Afghanistan yang dipimpin oleh Abdullah Sukar dan juga oleh Abu Bakar Ba'asyir. Tapi pada saat itu artinya negara waktu itu jangankan mempersiapkan atau memitigasi atau mengantisipasi, mengenal saja tidak. Nah sekarang, ya, tentu kalau sekarang jaringannya sudah terbuka semua untuk JI. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah akan seperti ini lagi sikap negara terhadap LDII? Saat ini itu sebetulnya sudah tercatat. Jadi bahwa LDII berkaitan dengan organisasi ekstrim atau teror itu bukan hanya dugaan, tapi sudah menjadi fakta. Mungkin secara organisasi belum secara langsung, tetapi, ya, bahwa LDII itu ideologinya membuka seseorang menjadi pelaku teror itu sudah terjadi. Contoh terakhirnya adalah penangkapan teroris yang di Jambi. Itu tercatat sebagai anggota LDII. Dan beberapa yang lain ada. Saya menyimpan beberapa nama. Ada 27 ya. 7 ya. Ada 7 nama yang tercatat sebagai anggota LDII ditangkap dengan kasus teror. Apakah jadi ini sebetulnya early warning bagi pemerintah
apakah akan terus dibiarkan sampai membesar seperti Jamaah Islamiyah? Bapak-bapak, organisasi JI menurut penuturan ketuanya, amirnya yang bernama Parami Jayanto, itu anggotanya sekitar 6.000 orang, dan itu orang terlatih 6.000 orang. Nah, apakah kita mau membiarkan pelaku teror ini semakin banyak yang lahir dari LDI? Tentu saja kita semua tidak ingin itu terjadi. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya atas nama pribadi maupun mewakili teman-teman di BPET itu ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah maupun masyarakat ini juga harus berhati-hati menyikapi perkembangan LDI, ya. Karena secara ideologi sudah jelas ini kan LDI ini bukan barang baru. Sebetulnya sejarahnya sudah sangat panjang sekali dan berganti nama beberapa kali, ya. Islam pernah menjadi Islam Jamaah yang sebetulnya sampai sekarang hakikatnya LDI itu ya Islam Jamaah. Mungkin struktur formalnya itu ya hanya aksesoris, tapi yang berkuasa sebetulnya ya imam-imam Islam Jamaah. Nah, yang bernama Abdul Aziz Sultan Aulia ini kan amir yang sebetulnya gitu. Kalau Pak siapa namanya ketua umumnya Pak Soekarno itu kan cuma aksesoris saja untuk baju Islam mungkin di papan atau di mana, tapi kan nggak punya wewenang apa-apa. Loyalitasnya kepada amir semua warga LDI. Nah, jadi ini yang harus diantisipasi. Saya kira pernah menjadi lengkari dan ini kan sejarahnya panjang. Harusnya sudah banyak data yang dikumpulkan oleh pemerintah, termasuk kepolisian, kejaksaan, BNPT, mestinya terkait dengan LDI. Nah, ini untuk dibuat perakiraan ancamannya ke depan akan seperti apa, kemudian langkah antisipasinya seperti apa. Karena LDI ini kan wataknya tadi sudah takfiri, sudah jelas takfiri. Karena takfiri kita bisa melihat LDI misalnya mengharamkan orang LDI menikah dengan orang luar LDI karena menganggap orang luar itu kafir. Bahkan orang LDI ketika menikah di KUA itu dianggap pernikahannya tidak sah, dan itu disebut dengan nikah luar. Masih harus melakukan akad nikah ulang kepada imamnya LDI sebagai nikah dalam itu. Bahkan seorang yang muslim tidak dianggap keislamannya oleh LDI kalau belum bersyahadat di depan imamnya. Nah, itu beberapa hal. Kemudian menganggap najis orang di luar LDI, kalau itu masyarakat semua sudah tahu. Jadi indikasi-indikasi itu, bahkan ketika kurban saya juga mendapat informasi daging yang disembelih oleh LDI tidak boleh dibagikan kepada orang Islam di luar LDI karena dianggap kalau itu dibagikan ya. Udah ganti. Untuk lobbying ya, itu motifnya sudah masuk apa? Bitona budi Fatomah Bitona budi luhur. Nah, itu kalau orang Syiah itu punya konsep namanya takiyah. Orang-orang LDI punya konsep Fatomah Bitona budi luhur. Nah, itu saya aja yang sudah belajar di pesantren bertahun-tahun, kalau nggak bergaul dengan yang sudah hijrah dari LDI, mungkin saya nggak akan tahu dengan istilah-istilah itu. Jadi bagaimana dengan pejabat-pejabat kita gitu. Pejabat-pejabat kita kan banyak orang awam, karena karakter orang ketimuran kita, ada tamu siapapun yang mesti diterima itu. Makanya LDI bertamu kemana saja ya seakan-akan baik, tapi mereka yang menjadi tuan rumah tidak tahu bahwa LDI ini punya konsep yang namanya Fatona Bitona budi luhur, yang kalau di Syiah diistilahkan dengan takiyah. Nah, bahkan LDI juga tadi mengharamkan makmum sholat kepada orang di luar LDI.
Dan ini bukan kata siapapun, karena saya mengalami sendiri di beberapa komunitas. Saya ini kebetulan di kampus mengenal anak LDII, dalam pergaulan juga mengenal ada aparatur sipil negara yang ikut LDII. Setiap kali sholat di kantor selalu munfarid, tidak pernah mau berjamaah. Ketika diingatkan oleh pimpinannya, kenapa tidak mau sholat jamaah makmum kepada orang luar LDII, dia kemudian dipaksa, dan ternyata dia ini makmum hanya mencocokkan gerakan, tapi sejatinya dia itu sebetulnya tidak makmum, dia ini munfarid. Yang tidak bisa dibohongi adalah ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu pasti hilang. Sedang kegiatan kantor dimanapun, meskipun jauh, dia akan selalu mencari masjid LDII. Karena kalau 3 kali, mungkin sekali 2 kali masih bisa pura-pura. Jadi kalau 3 kali, dia takut juga kalau sampai kafir. Akhirnya setiap Jumat pasti ngilang. Nah, ini hal yang tidak bisa dijadikan bantahan bahwa LDII itu memang eksklusif. Seperti tadi kata Pak Dir, ada eksklusif, ada intoleran, ada radikal. Mudah-mudahan kita sih semua berharap tidak sampai ke tanggapan yang lebih tinggi lagi, jangan sampai artinya kita nggak berharap. Dan seperti Pak Moderator tadi sampaikan, tidak, kita bicara seperti ini nggak ada rasa kebencian sama sekali terhadap orang-orang LDII itu, tidak ada sama sekali. Kita tidak pernah mengharapkan ada satupun manusia yang di akhirat masuk neraka, nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan kita memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW juga untuk itu, untuk mengasihi semua orang. Jadi kita ini terhadap orang LDII nggak ada kebencian sama sekali. Justru kita ini ingin sekali mengajak siapapun yang mau berpikiran terbuka agar supaya kembali ke jalan yang benar. Dan tentu juga kita senantiasa mendoakan terus menerus agar mereka mau membuka pikiran mereka, karena argumentasi itu satu hal, hidayah itu hal lain. Kadang-kadang sudah mengetahui fakta dan sudah mengetahui dalil yang benar pun, kalau hidayahnya belum datang, ya belum mau keluar dari LDII itu. Sehingga kita penting menyampaikan hal begini. Kita juga penting mendoakan terus-menerus mereka yang masih di LDII ini agar supaya mau kembali. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, LDII juga saya kira sepanjang yang saya tahu, mereka ini juga suka memonopoli kebenaran. Dalam artian contohnya misalnya gini, tidak mau menerima hadis kecuali yang manqul dari imamnya. Nah, ini kan repot ya. Padahal kan Islam itu tidak seperti itu. Kriteria hadis dari mulai zamannya sahabat, tabi'in, Imam Bukhari sampai kepada kita, yang namanya rawi itu yang penting adil, siqah. Nggak pernah ada catatan rawinya harus LDII. Lah LDII-nya baru berdiri tahun berapa? LDII-nya 41 padahal kita 60-an lah sebetulnya. Nah, LDII 60, terus 60 ke atas semenjak zamannya Kanjeng Nabi itu terus kafir semua. Masa kafir semua? Lah terus kalau semua orang di luar LDII dianggap kafir, LDII-nya baru ada tahun 60. Terus Al-Quran yang dia terima, hadis yang dia terima, sumbernya orang kafir semua. Iya. Nah, itu harusnya kan mereka mau berpikir sampai ke situ. Ini memonopoli kebenaran. Kemudian rasa-rasanya kalau dibiarkan, memang LDII ini bisa menjadi negara dalam negara. Karena apa? Karena LDII ini punya imam sendiri.
yang diharuskan bagi anggotanya untuk baiat kepada imamnya itu, dan loyalitasnya harus kepada imam itu, karena konon katanya imam ini pemegang kunci surga. Ya. Dan kafling-kaflingnya sudah ada semua untuk untuk imam daerah Aceh, ini sudah ada semua, sudah dipegang semua kuncinya. Ini bisa membentuk negara dalam negara gitu. Nah, kemudian juga yang saya kira janggal lagi adalah soal infak, ya. Ajaran dari mana gitu ya, yang menambah-nambahi syariat bahwa orang Islam itu harus infak kepada imamnya gitu, dan memberikan zakat juga kepada imamnya. Padahal imam ini di luar dari 8 asnaf yang disebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan hanya ada fakir, miskin, mu'allafati qulubuhum, mu'allafati qulubuhum, bori, ya, kemudian ibnu sabil, sabilillah. Nggak ada namanya Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, nggak ada. Di Al-Quran kan nggak pernah disebut gitu. Jadi sabilillah itu Pak. Sabilillah itu apa? Kalau dia berjuang untuk apa? Apalagi saya dengar katanya nggak boleh dipertanyakan, digunakan untuk apa. Kalau sampai nanya berarti kafir. Padahal transparansi itu kan juga bagian daripada Islam gitu. Dulu ketika Nabi melakukan penyembelihan dan seterusnya, kurban dan seterusnya, kan pembagian zakat semuanya ada. Bahkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab saja pembukuan itu harus belajar kepada orang Romawi pada saat itu, supaya informasi publik itu atau hak publik untuk mengetahui penyaluran itu bisa tertunaikan. Tapi ini ada tambahan baru ya, yang saya kira tidak ada di dalam ajaran Islam di luar kelompok LDI yang mewajibkan infak berapa persen? 10%, ya. 10% dan nggak boleh ditanyakan. Jadi saya kira kenapa kita perlu mengajak mereka untuk kembali, agar supaya ya tentu kita ini juga ingin menjaga persatuan dan persaudaraan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Ya. Kalau bagaimana mungkin Islam ini bisa bersatu kalau di dalam tubuh umat Islam sendiri selalu ada orang yang sukanya mencela kelompok-kelompok yang lain. Mestinya ya, itu kan kalau ulama itu mengajarkan kita yang sebetulnya ini juga pesannya Nabi dulu ya. Ulama kan mengatakan bahwa nata'awan fi ma tafaqna fi. Dalam hal-hal yang kita sepakat, kita ini harus bekerja sama. Ya, Al-Quran umat Islam nggak ada yang beda, sholat nggak ada yang beda. Banyak hal yang sebetulnya semua kelompok itu ya sama. Persamaannya terlalu banyak. Persamaan itu sangat banyak sekali dan harus bahu-membahu dalam persoalan ini. Tapi ada hal-hal yang memang ditolerir untuk berbeda. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Misalnya ada yang sholat Idul Idnya di lapangan, ada yang sholat Idnya di masjid, gitu, misalnya ya. Nah, dalam kasus kita berbeda, itu ulama kan menyampaikan bahwa wa nahtarimu ba'duna ba'dan bima ikhtalafna fi, dan kita harus saling menghormati dalam persoalan-persoalan furu'iyah yang kita ini berbeda. Itu sebetulnya kan Nabi dulu juga membuka adanya perbedaan pendapat, bahwa man istihada fa asaba falahu ajroni. Kalau yang beristihad kemudian istihadnya benar, mendapatkan 2 pahala. Wa man istihada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang yang beristihad kemudian keliru, punya 1 pahala, artinya tidak ada yang disalahkan. Dulu ada sahabat yang tayamumnya hanya wajah dan kedua tangan untuk mandi besar, untuk hadas besar. Ada sahabat yang guling-guling di padang pasir,
karena ini hadas besar, mungkin tayamumnya harus seluruh badan. Kemudian ada dalam satu kasus sahabat sholat diperintahkan untuk sholat asar di Bani Quraidah. Ada yang sholat asarnya bener-bener nyampe Bani Quraidah dan waktunya sudah qadha, dan ada sahabat yang di tengah jalan sholat jamaah sholat asar duluan, itu belum sampai ke Bani Quraidah. Kasus-kasus di mana sahabat berbeda soal bacaan Al-Quran dan yang lain-lain. Ada yang logatnya seperti ini karena orang Romawi, ada yang logatnya seperti ini karena orang kabilah dari mana. Semua bacaan Al-Quran diaturkan kepada Nabi, sholat yang berbeda semua diaturkan kepada Nabi. Tidak ada satupun yang disalahkan oleh Nabi. Gitu. Jadi ini kasus dulu saja sudah terbuka. Bagol, keledai. Ada yang waktu keledai disembelih, ada yang makan, ada yang tidak makan. Dan semua kasus di mana sahabat itu berbeda, ketika diaturkan kepada Nabi tidak menyalahkan. Artinya pas sejak awal di Islam ini sudah dibuka adanya perbedaan pendapat itu. Makanya muncul pepatah ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di antara umat itu rahmat. Ya memang betul. Kalau kita mazhabnya Syafi'i misalnya di Indonesia, kalau seumpama kita berpegang pada mazhab Syafi'i itu kita mungkin akan kesulitan ketika melaksanakan tawaf di Baitullah. Karena menurut Imam Syafi'i persentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram itu batal wudu. Itu kan sulit sekali. Tapi rahmatnya Islam, ada ulama yang namanya Imam Hanafi dan Imam Malik. Imam Malik, selama persentuhan itu tidak disertai dengan syahwat, maka tidak apa-apa, tidak batal wudunya. Artinya ini kan enak sekali. Nah, gitu. Ada yang jadi banyak kasus. Saya kalau cerita soal ini tentu akan banyak sekali. Tapi yang jelas bahwa perbedaan rahmat. Dan itulah yang membuat Islam ini bisa bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Tapi kalau selama masih ada yang begini, yang jadi benalu sedikit, yang mengkafirkan yang lain, masjid saja. Sekarang kita ini kan sudah berbeda di banyak tempat. Di rumah, dalam kehidupan pemerintah, ada yang milih Prabowo, ada yang milih Jokowi. Soal kebijakan, ada yang pro ibu kota baru misalnya, ada yang tidak pro, ada yang tidak setuju misalnya. Perbedaan itu kan sudah terlalu banyak. Di mana tempat kita itu bisa bersatu? Saya kira tempat di mana kita bisa bersatu dan bersaudara, yang menghilangkan sekat-sekat perbedaan apapun, itu adalah masjid. Ya enggak? Masjid itu dimanapun di seluruh dunia bisa digunakan sholat untuk umat Islam, agamanya, alirannya apapun. Kan nggak pernah ada orang Muhammadiyah melarang orang NU sholat di masjidnya Muhammadiyah. Orang NU tidak pernah melarang orang Nahdlatul Wathon misalnya, atau Matlabul Anwar misalnya, untuk sholat di masjidnya NU. Ini kan kalau LTI mantannya nggak boleh. Nah, makanya ini kan sebetulnya, jadi maksud saya, kita berbeda itu, perpecahan itu sudah terlalu banyak, polarisasi itu sudah terlalu banyak. Tempat yang bisa membuat kita bersatu dan bersaudara itu adalah masjid. Alirannya apapun, mazhabnya apapun, di masjid kita bisa sholat bersama. Semua orang bisa menggunakan Baitullah itu atau Baitul Mukminin. Nggak pernah ada pembatasan masjid untuk kelompok Islam tertentu sepanjang sejarah seperti itu. Baru DII, biasa, yang menyatakan bahwa masjidnya itu najis untuk dipakai kelompok lain. Ini kan penyakit. Ya, artinya menjadi benalu bagaimana kita umat Islam ini bisa bersatu dan bersaudara selama masih ada kelompok-kelompok yang pandangannya itu seperti itu. Ya. Jadi saya kira mungkin itu saja, sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kita ini harus berjuang, dan saya dalam kesempatan ini juga saya ingin mengapresiasi para, sebutnya para mantan di sini ya. Sebetulnya ya intinya begini ya, yang jelas kan Allah itu kan sangat
mencintai dan sangat bergembira. Jadi bahasa di dalam hadis itu lillahi asyaddu farahan. Asyaddu farahan itu sangat gembira sekali Allah itu kalau sampai ada hambanya bertaubat. Seberapapun dosa besarnya di masa lalu, mau sebesar gunung Uhud, mau sebesar gunung apapun, tapi kalau dia bertaubat, Allah itu sangat gembira sekali. Gembiranya luar biasa. Itu sebagaimana diceritakan di dalam hadis. Sama seperti gembiranya pernah ada orang yang kehilangan untanya di padang pasir. Bayangkan di padang pasir nggak ada air, nggak ada penjual makanan, nggak ada orang lewat sama sekali. Satu-satunya hal yang dia punya adalah unta dan yang ada muatan yang ada di atas untanya itu. Nah itu kebetulan hilang. Kemudian dia berdoa agar supaya untanya ini kembali. Dan Allah mengabulkan doanya. Untanya itu kembali. Saking gembiranya si pemilik unta ini sampai dia berucap bahwa Allah adalah hambaku. Jadi saking gembiranya sampai ke bolak-balik. Nah, Nabi menceritakan Allah itu kalau ada hambanya yang bertobat, gembiranya itu melebihi orang yang seperti ini gitu. Makanya ada bapak-bapak di sini, ikhwan-ikhwan yang sudah kembali bertobat dari LDI ini, sebetulnya apresiasi yang luar biasa sekali. Dan kata Al-Quran kan wala akibatu lil muttaqin. Intinya kan terakhirnya tidak peduli apapun masa lalu seseorang, intinya adalah yang khotimahnya itulah yang paling penting ya. Dan saya kira bapak-bapak yang pernah di LDI ini tentu juga sama seperti saya dan yang lain punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kekeliruan-kekeliruan LDI ini kepada masyarakat, agar supaya tidak ada lagi masyarakat yang terjerumus ke dalam lubang kesesatan ini gitu ya, supaya bahwa hidayah yang sudah Bapak berikan itu adalah juga penting untuk dinikmati oleh orang yang lain. Sama seperti Sayyidina Umar dulu ketika awalnya memusuhi Nabi, bahkan berniat membunuh Nabi, ketika sudah masuk Islam dia adalah pembela Islam yang paling terdepan. Nah, saya harap para bapak-bapak yang pernah di LDI ke depan juga akan menjadi yang paling terdepan dalam membela akidah yang sahih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.